Alasan betapa ngerinya kekuatan militer China. Situasi antara Taiwan dengan China memanas akibat rencana kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya itu. China menyebut bahwa lawatan itu akan dianggap sebagai langkah main api Washington oleh Beijing. Hal tersebut pun juga telah ditegaskan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Presiden AS Joe Biden. Akibatnya kini Taiwan tengah bersiap diri jika perang dengan China meletus. Lalu seperti apa kekuatan militer China? Berikut rinciannya melansir BBC. China saat ini sedang membangun angkatan bersenjatanya dengan cepat. Yang terbaru dengan peluncuran kapal induk baru. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan angkatan bersenjata China untuk melakukan modernisasi pada tahun 2035. Xi mengatakan negaranya harus menjadi kekuatan militer kelas dunia yang mampu berperang dan memenangkan perang pada tahun 2049. Ke-1, Angkatan Laut Terbesar. Meski bukan yang terkuat, China memiliki kapal angkatan laut terbesar di dunia. Fujian, kapal induk tipe 003, diluncurkan di Shanghai pada Juni dan merupakan kapal perang paling canggih yang pernah dibuat di China. Kapal itu adalah kapal induk ketiga China dan tidak seperti dua lainnya. Kapal itu dirancang oleh para insinyur China. Profesional militer mengatakan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik Fujian adalah kemampuan signifikan bagi Angkatan Laut China. Ini memungkinkan pesawat untuk digerakkan lebih cepat dan memungkinkan kapal untuk membawa pesawat yang lebih berat. Angkatan Laut AS sempat memperkirakan bahwa antara tahun 2020 dan 2040 jumlah total kapal Angkatan Laut China akan meningkat hampir 40%. Kedua, persediaan nuklir yang meningkat. Pada November 2021, Departemen Pertahanan AS memperkirakan bahwa China akan melipat gandakan cadangan nuklirnya pada akhir dekade ini. China katanya kemungkinan berniat untuk memiliki setidaknya 1000 hulu ledak pada tahun 2030. Para ahli di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menerbitkan penelitian tahunan terhadap persediaan global juga mengatakan China telah meningkatkan jumlah hulu ledaknya selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, China masih jauh dari persediaan 5.550 hulu ledak AS. Tetapi pembangunan nuklirnya dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi supremasi militer barat. Ketiga, rudal hipersonik. Rudal hipersonik bergerak cepat lebih dari 5 kali kecepatan suara. Namun mereka tidak secepat rudal balistik antar benua. Tetapi mereka sangat sulit untuk dideteksi dalam penerbangan sehingga membuat beberapa pertahanan udara tidak berguna. China telah membantah menguji rudal hipersonik. Tetapi para ahli barat percaya bahwa 2 peluncuran roket musim panas lalu menunjukkan bahwa militernya sedang dalam perjalanan untuk mendapatkannya. Tidak jelas persis sistem apa yang mungkin dikembangkan China. Ada 2 jenis utama, yakni rudal peluncur hipersonik tetap berada di atmosfer bumi dan sistem pemboman orbital pecahan terbang di orbit rendah sebelum berakselerasi menuju target. Ada kemungkinan bahwa China mungkin telah berhasil menggabungkan 2 sistem. Menggunakan rudal hipersonik dari pesawat ruang angkasa bermanuver FOBS. Keempat, kecerdasan buatan dan serangan cyber. China dilaporkan berkomitmen penuh dengan mengembangkan perang cerdas atau metode militer masa depan berdasarkan teknologi yang mengganggu, terutama kecerdasan buatan, menurut Departemen Pertahanan AS. Akademi Ilmu Militer China telah diberi mandat untuk memastikan hal ini terjadi melalui fusi sipil militer, dengan kata lain menggabungkan perusahaan teknologi sektor swasta China dan industri pertahanan negara. Kelima, anggaran militer. Terakhir, China telah dikritik oleh beberapa pakar internasional karena kurangnya transparansi tentang berapa banyak dana yang dihabiskan untuk pertahanan. Laporan angka yang tidak konsisten juga dilaporkan dari China. Beijing memang mempublikasikan data pengeluaran resmi, tetapi perkiraan barat